Perkenalkan, kami dari Konflik Politik yang beranggotakan Melinda Rahmawati Risdayanti dan Anissa Sulastri. Itu apa aja? Baik, yang pertama itu ada pengertian dari konflik itu sendiri. Konflik merupakan suatu keadaan dari seseorang atau kelompok yang dimana memiliki perbedaan dalam memandang suatu hal dan diwujudkan dengan perilaku yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya dalam mencapai tujuan tertentu. Hal ini juga diperkuat oleh Ramlan Surbakti yang memiliki pendapat bahwa konflik adalah suatu benturan di mana seperti persaingan, perbedaan pendapat, serta pertentangan baik di antara individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, ataupun individu kelompok dengan pemerintah. Sehingga dapat kita pahami bahwa konflik adalah merupakan upaya mendapatkan atau mempertahankan suatu nilai-nilai. Oke, selanjutnya berkaitan dengan konflik nih teman-teman. Dalam ilmu sosial itu terdapat dua pendekatan nih. Yang pertama yaitu ada pendekatan struktural fungsional atau konsensus, dan yang kedua yaitu ada pendekatan konflik. Pendekatan konsensus itu dia berasumsi bahwa masyarakat itu mencakup bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional, sedangkan menurut pendekatan konflik itu berasumsi bahwa masyarakat itu saling bertentangan gitu. Nah, pada dasarnya politik itu selalu mengandung konflik dan persaingan ya teman-teman. Nah, biasanya konflik itu berawal dari kontroversi-kontroversi yang dalam berbagai peristiwa terjadi secara abstrak yang kemudian tuh bergerak dan berproses menjadi suatu konflik gitu. Nah, konflik sendiri itu mempunyai ciri-ciri ya teman-teman. Yang pertama itu kalau misalnya konflik sosial, dia terjadi di lingkungan masyarakat pastinya, sedangkan kalau konflik politik itu biasanya terjadi di pemerintahan, baik dalam kebijakannya ataupun dari para pejabat politiknya. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu ada penyebab terjadinya konflik politik. Nah, biasanya konflik itu terjadi adanya akibat dari penajaman perbedaan dan kerasnya benturan kepentingan yang saling berhadapan. Nah, ini tuh biasanya disebabkan oleh latar belakang yang ada. Yang pertama yaitu adanya politik, ekonomi, dan sosial budaya, dan yang kedua adanya ketidaksepemahaman gitu antara pihak satu dan yang pihak lain sehingga menimbulkan perpecahan, dan yang ketiga itu adanya sikap tidak simpatik gitu terhadap suatu pihak, dan yang keempat adanya tidak rasa yang puas gitu terhadap lingkungan tersebut, dan yang kelima adanya rasa dorongan harga diri yang berlebihan sehingga ini tuh memicu untuk melakukan rekayasa atau memanipulasi. Selain itu juga teman-teman, ada menurut Ramlan Surbakti di mana penyebab terjadinya konflik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama konflik secara horizontal dan yang kedua secara vertikal. Nah, yang horizontal ini biasa terjadi di masyarakat itu misalnya kayak adanya perbedaan ras, agama, daerah ataupun suku. Nah, sedangkan secara vertikal ini biasanya terjadi di masyarakat itu karena adanya perbedaan strata atau tingkatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe konflik. Menurut Ramlan Surbakti, konflik dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada konflik positif dan yang kedua adalah konflik negatif. Konflik positif adalah konflik yang tidak mengganggu eksistensi dari sistem politik. Biasanya, konflik positif ini disalurkan melalui mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga pemerintah, partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan juga forum-forum terbuka lainnya. Nah, tuntutan seperti inilah yang dimaksud dengan konflik positif. Kemudian konflik negatif adalah konflik yang disalurkan melalui tindakan anarki, kudeta, separatisme, dan juga revolusi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur konflik. Menurut Ramlan Subakti, struktur konflik dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada struktur konflik menang kalah, dan yang kedua ada struktur konflik menang-menang. Jadi struktur konflik menang kalah itu adalah konflik yang dimana tidak terdapat kompromi atau kerjasama di dalamnya, sehingga menciptakan sebuah perpecahan yang merugikan salah satu pihak. Seperti misalnya konflik yang terjadi di Israel dan juga Palestina, kemudian TNI dan juga PKI. Kemudian yang kedua adalah konflik menang-menang. Jadi yang dimaksud adalah konflik menang-menang itu tidak merugikan salah satunya, yang dimana kedua pihak ini mendapatkan keuntungan dari konflik yang ada. Seperti misalnya antara lintas partai politik yang ada saat pemilihan umum. Nah, konflik itu bisa menjadi bersifat positif atau negatif tergantung dari persepsi masyarakat itu sendiri. Konflik yang terjadi itu bisa menjadi negatif atau positif tergantung pada persepsi masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut dan bagaimana masyarakat terlibat pada sistem yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan konflik politik. Dalam konteks demokrasi, ada perubahan pemahaman tentang konflik politik, di mana konflik tidak lagi dipandang sebagai sesuatu aktivitas yang negatif, buruk, ataupun merusak. Tetapi sebaliknya, konflik justru dipandang sebagai suatu aktivitas yang positif dan dinamis. Hal ini berlanjut pada perubahan konsepsi penyelesaian konflik menjadi pengelolaan konflik atau konflik manajemen konflik. Ini sebuah perbedaan yang sangat penting. Pertama, penyelesaian konflik merujuk pada penghentian atau penghilangan suatu konflik. Dengan demikian, implikasinya adalah konflik merupakan sesuatu yang negatif yang bisa diselesaikan, diakhiri, bahkan dihapuskan. Kedua, berbeda dengan penyelesaian konflik. Pengelolaan konflik lebih memberi pemahaman bahwa konflik bisa positif, dan bisa juga negatif. Meskipun makna istilah-istilah tadi tentu masih menjadi perdebatan, hal ini menunjukkan bahwa persoalan konflik memiliki berbagai pendekatan termasuk istilah-istilahnya. Terdapat beberapa pendekatan untuk menangani konflik yang terkadang juga dipandang sebagai tahap-tahap dalam suatu proses. Pendekatan ini menggambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu istilah pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Kedua, penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan atau perdamaian. Ketiga, pengelolaan konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Keempat, resolusi konflik, yaitu kegiatan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Kelima, transportasi konflik, yaitu kegiatannya mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Mengelola konflik yaitu bagaimana menanganinya dengan cara yang konstruktif, bagaimana membawa pihak-pihak yang bertikai bersama dalam suatu proses yang kooperatif, bagaimana merancang sistem kooperatif yang praktis dan dapat dicapai untuk mengelola perbedaan secara konstruktif. Bukan sebaliknya, mengadvokasi metode-metode
untuk menghilangkan konflik. Manajemen konflik merupakan sebuah sistem tawar-menawar atau bernegosiasi di mana konteks demokrasi dapat membantu mengatasi konflik antar kelompok dan menggiring mereka ke dalam dialog dan debat politik dan menjauhkan mereka dari kekerasan di jalan. Tujuan manajemen konflik adalah menjaga supaya perselisihan yang ada disalurkan ke dalam arena negosiasi dan mencegahnya jangan sampai mengalami peningkatan yang berujung pada konfrontasi atau kekerasan. Terdapat beberapa hal yang tercangkup dalam manajemen konflik menurut Boulding, seperti yang pertama itu adanya pengakuan bahwa setiap masyarakat selalu ada konflik. Yang kedua itu analisis situasi yang menyertai konflik, misalnya mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, apakah konflik terhubung dengan nilai, tujuan, cara, teoritis, atau kombinasi dari faktor-faktor. Yang ketiga itu analisis perilaku semua pihak yang terlibat. Yang keempat itu fasilitas komunikasi, yaitu membuka semua jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung, diskusi dan dialog dalam rangka mendengarkan. Yang selanjutnya itu negosiasi, yaitu teknik untuk melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Yang selanjutnya yaitu merumuskan beberapa anjuran, tekanan, dan konfirmasi bagi kelestarian relasi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah hiduplah dengan konflik, karena semua konflik dapat dihilangkan kecuali dapat ditekan atau ditunda kekerasannya. Tindakan dalam pengelolaan konflik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu mengelola konflik secara langsung, yang kedua itu mengelola berbagai akibat konflik, yang ketiga itu mempengaruhi struktur sosial. Kemudian Fisher menyatakan bahwa pengelolaan konflik secara langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama itu tahap persiapan intervensi. Dalam tahapan persiapan intervensi itu, yang pertama itu mengidentifikasi, memilih, dan mengubah pendekatan terhadap konflik. Dalam hal ini terdapat 5 pendekatan yang dapat dicermati, yaitu yang pertama itu kompromi atau mengurangi harapan-harapan, tawar, memberi dan menerima, dan memecah perbedaan. Yang kedua itu akomodasi, memberikan persetujuan, menenteramkan, mengurangi atau mengabaikan perbedaan pendapat, menyerah. Yang ketiga itu pemecahan masalah. Yang pertama itu tahap persiapan intervensi. Yang ke-1 mengidentifikasi, memilih, dan mengubah pendekatan terhadap konflik. Dalam hal ini terdapat 5 pendekatan yang dapat dicermati, yaitu yang pertama itu kompromi, yang kedua itu akomodasi, yang ketiga itu pemecahan masalah, yang keempat itu pengendalian, dan yang kelima itu penolakan. Yang kedua itu mengidentifikasi dan mengurangi prasangka. Tahap selanjutnya adalah tahap meningkatkan dan mobilitas untuk mendukung perubahan, yaitu dengan 1. melobi kepada para pengambil keputusan dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka. Yang kedua itu berkampanye dengan tujuan utamanya adalah menciptakan iklim di kalangan publik yang lebih luas yang akan mendorong atau menekan para pengambil keputusan untuk mengubah kebijakan mereka. Dan yang ketiga adalah tidak langsung dengan tanpa kekerasan melalui protes, anti kerjasama, tidak patuh sipil, dan berprasa. Tahap selanjutnya yaitu tahap pencegahan, mencegah konflik memanas sehingga berubah sekedar menjadi tindak kekerasan atau bahkan tidak menjadi konflik.
Beberapa mekanisme yang dapat dipilih, yang pertama itu membentuk forum yang berasal dari berbagai bagian masyarakat, yang kedua itu mengirim sesepuh atau marga atau suku atau kelompok tradisional lainnya sebagai utusan, yang ketiga itu mengundang tokoh-tokoh agama untuk melakukan intervensi dengan tujuan menyediakan ruang untuk berdialog, yang keempat itu memanfaatkan ritual yang ada dengan tujuan untuk membawa orang bersama-sama memperhatikan nilai-nilai yang ada. Yang kelima, memanfaatkan struktur atau kelompok yang ada dan dihormati. Yang keenam itu menggunakan publikasi secara hati-hati untuk menyoroti kebutuhan tindakan darurat. Tahap selanjutnya yaitu tahap mempertahankan kehadiran para aktivis lokal dan para pekerja perdamaian dan hak asasi manusia diharapkan dapat mempertahankan kehadirannya dengan tujuan dapat memberikan bantuan secara efektif dan mempengaruhi suasana kembali normal. Tindakan yang dapat dilakukan di sini berupa satu, perlindungan tanpa senjata, yang kedua itu aktif melakukan pemantauan dan observasi terhadap perkembangan situasi, yang tindakan pengelolaan konflik berupa upaya untuk mempengaruhi struktur sosial. Dalam hal ini terdapat 3 cara yang dapat ditempuh, yakni yang pertama itu penyelenggaraan pendidikan, perdamaian dan keadilan di institusi-institusi normal, informal maupun non formal. Dalam rangka ini, anggota masyarakat diarahkan untuk memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan damai dan adil kepada sesama manusia. Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Yang ketiga itu membangun pemerintah global, pemerintah yang baik setidaknya memberikan peluang kepada proses konsultif rakyat, pemerintah, dan masyarakat mendani untuk semakin mandiri. Dalam kerangka konflik politik akhir-akhir ini, istilah pengelolaan konflik atau manajemen konflik lebih marak dengan istilah revolusi konflik. Menurut Marton dalam bukunya The Resolution of Conflict adalah sekumpulan teori penyelidikan yang bersifat eksperimental Menurut Merton dalam bukunya The Resolution of Conflict adalah sekumpulan teori penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat politik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik. Dengan demikian, bahwa di dalam penyelesaian konflik atau resolusi konflik sesungguhnya merupakan suatu proses mendiskusikan sebuah atau serangkaian isu, mencapai kesepakatan dan melaksanakannya, kemudian menghilangkan akar penyebab konflik sebisa mungkin. Sejauh perangkat peraturan dipandang adil oleh segenap lapisan masyarakat dan tidak ada lagi kelompok mayoritas yang menentang atau berniat mengganti peraturan itu, konflik yang ada bisa dikatakan berhasil diselesaikan.